Iro Kembang Wijaya Kusuma. Sajodo mengguna prepat. Wong sapan. Ada yang bisa Mbak bantu.
Cuma jadi nggak salah sama Rizky. Kamu jangan bikin onar, Rizky. Jaga nama baik Bapak sebagai RT di kampung ini. Kadang kan orang yang suka diam itu kan kadang suka nyakitin juga, Pak. Ya Allah. Rizky. Rizky, awas, aku mau lewat. Rizky, awas, aku mau lewat. Kamu itu maunya apa sih, Ki? Gimana sama aku apa? Kamu mau tahu aku maunya apa? Karena aku udah bilang kalau misalnya dari kemarin tuh aku udah ngomong, dari dulu kemarin sampai sekarang pun aku pengennya kamu jadi pacar aku. Ngerti nggak kamu? Itu yang aku mau. Dina, kamu kenapa sih? Asal ngeliat aku tuh kayak benci gitu. Bang, aku ini gak benci. Aku cuma gak pengen deket sama kamu aja. Loh, kenapa? Karena aku anak ketua RT? Iya. Jawab. Bukan gitu, Bang. Bukan gitu gimana? Bukan, Bang. Bukan gitu, Bang. Iya, bukan gitu gimana? Enggak, Bang. Enggak apaan? Enggak, Bang. Enggak apa? Jawab. Bukan gitu, Bang. Ya iya, bukan gitu gimana? Jawab. Din, buat masalah ini gue bener nggak main-main. Gue bener serius sama lo. Din, gue tuh cinta sama lo. Cinta banget sama lo. Bang, lepas, Bang. Nanti ada orang yang lihat, Bang. Siapa sih yang mau lihat? Orang di sini cuma kita berdua kok. Din, Apa sih, Bang? kenapa sih kamu kayak gini, Din? Abang gimana sih, Bang? Kalau ada yang lihat gimana? Kita ini bukan mukrim. Kau munafik. Mau kemana sih, sayang? Mau kemana? Bang, awas. Kalau enggak aku teriak nih. Tolong! Tolong! Iya, kamu Din. Emang harus dipaksa kamu tuh.
Dah, elah. Makan di rumah. Betrik lagi. Orang ada lo yang lain apa ya? Bini gua masak betrik lagi. Tentang gua rajin mancing ya. Pengen ini yang rada mendingan dikit. Lindung dipucungin sama dikuningin. Oh, mana sedap juga dia. Tuh ada lubang, ini lubang langka amat ya. Lubang yuyuk. Ini sebobonan banyak lubang. Sini. Lubang dulu. Oh ini ya. Lubang dulu lagi aja nih. Buat lagi pasang. Pangka bener ini dia emang. Sawah kali banyak. Kagak apa sih itu ya? Warnanya merah jambu, pink gitu. Karung warnanya putih coklat hitam. Nah, hitam enggak ada kayaknya. Ini doang hitam. Ada beda ini mah. Orang ini mah. Ini mah kayak orang ini mah. Lah, bener ini mah ngegojotin orang ini mah. Ya Allah. Iya ini mah. Beneran. Lah, orang ini mah. Mandi. Apa sih ya? Mayat ini mah. Bener ini mah mayat ini mah. Tolong, ada mayat, tolong. Lah, orang mana sih ini? Langka amat orang. La ilaha illallah. Tolong. Ini mah bener mayat ini mah. Ini siapa ya roman-romannya? Gue kagak kenal ini muka-mukanya mah. Mana penuh luka ini mah. Bener ini mah ya. Colek hidup kagak ini ya. Ya Allah, ini bener dah. Ini mayat ini. Roman sih ada cakep juga ini. Pegang jangan ya. Takut gua kenal ini. Takut orang kenal. Tapi enggak, kalau ada polisi, ada sidik jari gua. Mana dia? Penasaran gua. Enggak, misi ya nih. Yuk, mana sih nih? Ada lukanya lagi. Misi ini. Buset, bener ini mah. Nah, gue cek tangannya masih hidup apa enggak? Ya Allah, mati lagi nih. Mana gue minta tolong ya? Mana ini ya? Tolong, ada mayat, tolong. Orang mana lagi nih? Tolong. Itu udah mati itu mah. Tolong, ada mayat, tolong. Mana sih orang lagi ya? Aduh. Mana ini? Tolong, ada mayat, tolong. Mana sih ini orang? Tolong, ada mayat. Ini mendekat suaranya nih. Tolong, ada mayat, tolong. Suara di orang kemana sini ya? Aduh, Pak, saya tidak ada apa, Bang? Ini lihat tuh, ada mayat. Bang, ini maghrib, jangan bercanda. Setahu saya, emang banyak mayat di sawah. Mayat tiput, mayat kiong, kadang-kadang ular. Kalau ngomong bener, gua gablokin kan. Itu bener, lihat.
Iya, abang jadi bercanda mulu. Ini maghrib, Ini Bang. serius, Pak. Ini serius beneran. Bajunya warna emping. Ngerti emping? Pink kali. Itu merah jambu kalau bahasa kita mah. Abang nggak bercanda kan? Lah kagak serius, Bang. Dari tadi saya teriak-teriakan baik, Bang. Ya namanya orang lagi dia surprise, Bang, bisa aja bercanda. Emang ulang tahun apa itu lihat lu, lihat. Loh. Bener kalau saya kayak mayat. Dina. Dina. Din. Dina. Kenal dia. Ngapa jadi begini, Din? Ini siapa, Bang? Bang. Ini putri saya satu-satunya, Bang. Ini Abang. Ini anak saya, Bang. Langsung kita bawa aja ke rumah RT, Bang. Kita gotong aja ke rumah RT, Bang. Dina. Din. Kenapa jadi begini nasib lu, Din? Dina. Jangan, Bang. Jangan. Jangan dibawa ke rumah RT. Kenapa, Bang? Saya tahu pelakunya, Bang. Saya tahu pelakunya. Siapa yang menganiaya anak saya? Terus bagaimana ini jadinya? Nggak ada warga lagi ini ya? Sepi bener, Bang. Dina. Bingung bagaimana? Dina. Gak ada orang lagi ini ya? Pasir doang di body tadi. Dina. Terus ini bagaimana ini, Bang? Mana sih pada warga? Teriak-teriak mulu, ayo kita bawa, ya kita pindahin yuk, rumah yuk. Abang aja duluan, Bang. Abang bisa ngotongin sendirian? Saya minta cari bantuan, Bang. Saya tinggal berarti nih ya, saya nyari warga nih ya. Iya, Bang. Saya nyari bantuan dulu ya. Dina. Bapak, Dina, kau masih hidup, Nak? Apa yang terjadi, Nak? Bapak Rizky, Pak. Bapak Rizky yang nganuin Dina. Rizky. Tenang, Dina. Bapak pasti menyelesaikan masalah ini. Ini urusan orang tua, Dina. Dina, tenang-tenang aja. Pokoknya Bapak kagak terima dengan kelakuan si Rizky. Bapak akan buat perhitungan. Teh! RT! Paul! Keluar lo! Pak Sata, ada apa teriak-teriak Pak Sata? Ini kantor RT. Ada apa? Gua kagak terima dengan kelakuan si Rizky. Maksudnya apa? Asal lu tahu aja ya, anak lu si Rizky udah ngerusak masa depan anak gua. Maksudnya apa Pak Sata? Saya nggak ngerti. Masa iya teh, gua kudu ngomong kasar sama lo, kudu ngomong keras sama lo. Asal lo tahu ya, anak lo si Rizky udah nodain anak gua. Bukan cuma itu,
dia menganiaya anak gua sampai lebam begini, bahkan nyaris sampai mati. Pak Sata, hati-hati kalau ngomong. Hati-hati. Anak saya si Rizky ada di rumah dari sore. Teh, lu kan satu hari ini lu di kantor, lu jarang di rumah. Lu kagak tahu kan si Rizky bawa mobil lo, bahkan banyak warga yang lihat mobil lo ada di pinggir sawah. Feeling gua ini mobil dipakai nyulik anak gua. Nah terus dianiaya pinggir sawah. Pak Sata, jangan ngomong sembarangan tanpa bukti. Itu sama juga fitnah. Jangan bikin malu di kampung ini. Masalah ini kita bisa selesaikan secara kekeluargaan. Apa teh? Kekeluargaan kata lo? Ini masalah kehormatan anak gua teh. Apa bisa dia kembali seperti sedia kala? Nggak mungkin kan? Jawab teh. Saya mengerti, Pak. Perasaan Pak Sata dan perasaan si Dina. Tapi Pak Sata harus menunjukkan bukti untuk kekuatan Pak Sata terhadap saya. Bukti kata lu teh? Ini buktinya udah gue bawa teh. Buktinya muka anakku pada lebam. Masih kurang cukup bukti ini. Tapi Pak Sata, itu bukan bukti yang jelas. Saya minta Pak Sata menunjukkan bukti video ataupun foto yang bisa menunjukkan itu perbuatan anak saya. Udah Pak, badan Dina udah pada sakit Pak, kita pulang aja. Iya Den, kita pulang. Tapi Bapak akan terus mengusut. Bapak kagak terima dengan perbuatan si Rizky sama Dina. Ayo kita pulang. Din, seandainya di dunia ini nggak ada hukum, udah Bapak habis sih Pak RT tadi. Iya Pak, biarin Dina seperti ini. Yang penting kita nggak merepotkan warga. Tapi Bapak tidak terima, Din, dengan keadaan Dina yang seperti ini. Dina kan anak semata wayang Bapak. Ya Allah, kuatkan imanku, kuatkan iman putriku ya Allah. Mungkin ini ujian untuk hamba dan putri hamba ya Allah. Semoga ini bukan azab-Mu ya Allah. Bapak percaya sama Dina. Dina pasti kuat. Tapi Din, kebenaran itu harus ditegakkan. Kalau sampai kesalahan merajalela, kita yang berdosa, Din. Bapak akan terus memperjuangkan apa yang menjadi hak milik kita, Din, yaitu kebenaran. Bapak pasti akan perjuangkan semampu Bapak, Din, demi anak Bapak yang tersayang. Ya Allah.
Hukum itu jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bener. Keluarin anak lu, keluarin. Keluar lu, Teh. Keluarin anak lu, gua kagak terima. Dengan kelakuannya seperti ini. Keluar, Teh, keluar. Teh, keluar buruan. Nah, ini orang ini. Bapak, semua tenang. Gimana mau tenang, Teh? Kalian semua mau apa? Ini semua fitnah. Fitnah. Fitnah apa yang fitnah, Teh? Buktinya udah diantar anak gua, Teh, jadi korban anak lu. Sekarang gua minta keluarin si Rizky. Keluarin, Teh. Keluarin anak lu, Teh. Walaupun saya ini hansip RT, tapi saya adalah saksi, Teh. Kalau si Rizky itu yang berbuat semena-mena pada si Dina. Nah, ini sebagai bukti, Pak RT. Apa ini kurang cukup? Bukti yang diberikan ansip. Jelas itu, Teh. Keluarin si Rizky, Pokoknya anak lu, Teh. sebelum warga anarkis, keluarin Rizky. Tenang, Bapak-bapak. Keluarin cepat. Tenang. Apanya harus ditenangin? Justru Rizky harus dikeluarin biar masyarakat warga sekitar sini tenang. Buru, Teh. Keluarin cepetan. Sabar. Jangan sabar. Nanti saya Keluarin. selesaikan sendiri sama anak saya. Kagak bisa, ini urusan kepolisian. Pak RT kagak bisa menenangin. Pokoknya saya minta cepet keluarin si Rizky. Tenang dulu. Kagak, kita semua kagak bisa tenang. Benar kan bapak-bapak? Kita masuk aja, Pak. Kita masuk aja, Pak. Kantor polisi. Tolong. Ini semua akibat tuh. Ngapa hati gue jadi bimbang begini? Masa iya orang yang berkuasa bisa memperjualbelikan hukum? Sini gue tuh sebagai aparat harus bisa bertindak adil. Gue nggak bisa, walaupun si RT itu atasan gue, tapi udah kalau masalah hukum, kebenaran, gue harus tindak tegas. Pasata itu memang benar. Gue harus bisa bertindak adil. Gue harus bisa melindungi warga gue. Nggak bisa seenaknya begitu si RT, walaupun dia berkuasa. Gue nggak setuju. Apapun resikonya bakal gue hadapi sendiri. Apapun, gue harus bisa melindungi masyarakat. Pokoknya dalam hidup gue sudah berprinsip untuk bisa mengayomi masyarakat gue. Keadilan itu harus ditegakkan, walaupun si RT berkuasa di kampung ini. Gue nggak bakal bela. Pokoknya apapun yang terjadi, gua nggak mau sebagai aparat
nama baik gue tercoreng cuma gara-gara kekuasaan si RT. Gue harus bisa melindungi dan mengayomi masyarakat gue yang lemah. Kasihan kakak. Dia itu orang yang baik, orang yang jujur, dan gak pernah neko-neko di kampung ini. Pokoknya yang terjadi, gua bakal lindungi dia. Gua bakal menuntut keadilan sama si RT itu. Gak bisa walaupun gua bawahan dia. Kalau udah masalah menyangkut hukum, gua harus bisa menegakkan demi membersihkan, demi membaguskan nama baik gua di kampung ini sebagai aparat. Mas Hatta. Mas Hatta. Ansip. Silakan duduk. Iya, Pak. Maaf Pak, saya agak sedih. Ada apa Pak Ansip? Jadi begini Pak Sata, sebenarnya ada yang mau saya sampaikan kepada Pak Sata mengenai anak Pak Sata. Jadi sore tadi saya melihat si Rizky, anaknya RT, berada di pinggir sawah dan pakaiannya itu berlumuran kotor. Di situ dia juga membawa mobil bapaknya. Saya juga nggak tahu kenapa dia bisa ada di situ. Nah terus Pak Ansip, si Rizky ada di sawah. Nah terus apa hubungannya sama anak saya? Gini Pak Sata, di situ tuh si Rizky bersama anak bapak si Dina. Pak Ansip nggak salah lihat kan? Saya benar Pak Sata melihat dengan kepala mata saya sendiri bahwa itu anak Pak Sata. Kalau begini benar, apa yang dibilang sama Dina, berarti anak saya nggak bohong. Berarti anak saya tidak memfitnah orang. Pak Ansip, sekali lagi saya tanya, Pak Ansip benar kan? Nggak salah lihat. Pak Sata, di sini kan saya sebagai aparat ya Pak Sata, mengayomi masyarakat. Untuk apa sih untungnya saya berbohong? Ya Pak Ansip, Saya juga mendengar dari Pak RT, ya sekilas ya, dia tuh
menyuruh anaknya si Rizky itu nggak boleh berkeliaran dulu dari rumah. Saya di situ juga curiga pas kata saya nggak mau ada yang ditutup-tutupin. Saya mau terbuka semuanya. Pansip, saya berterima kasih sekali sama Pansip. Pansip itu telah berani mengutarakan kebenaran. Memang keburukan sedalam-dalamnya dipendam pasti akan terbongkar. Ini sebagai salah satu bukti bahwa Allah Maha Kuasa masih memberi kita jalan untuk membuka jalan kebenaran, Pak RT Pansip, untuk membongkar semua kejahatan si Rizky. Pansip kan tahu sendiri sepak terjangnya si Rizky seperti apa, karena dia menganggap bahwa bapaknya ini sebagai tokoh masyarakat yang diseganin. Cuma salahnya dia salah mengartikannya, seolah-olah dia ini berkuasa di wilayah sini. Sekali lagi, dari hati yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih. Iya Pak Sata. Sama Pansip. Memang sebenarnya saya berat menerima kenyataan ini. Saya turut prihatin ya Pak dengan musibah yang menimpa keluarga Bapak dengan ketiadaannya seorang ibu dari Dina. Iya Pansip. Ya pasti itu ya, sangat memukul ya, apalagi kan waktu meninggalkan anak masih kecil, masih balita, Masih usia 1 tahun waktu Dina ditinggal sama almarhumah. terus ya Pak Sata, untuk masalah si Rizky nih, saya mau tanya ke Pak Sata, apa perlu saya bantu untuk menuntaskan masalah ini? Saya juga pasti akan berbincang ke warga agar membantu. Juga kan mungkin ya di situ ya, bukan cuma saya seorang yang melihat kejadian itu, si Rizky membawa anaknya Pak Sata. Jadi pada intinya saksi mata ini bukan hanya Pansip aja. Jadi ada beberapa warga juga yang melihat si Rizky membawa putri kesayangan saya. Benar Pak Sata. Jadi saya sebagai aparat ya Pak Sata, saya ingin membersihkan agar di kampung kita ini tidak ada lagi kebohongan yang ditutup-tutupi. Terutama ini kan masalah besar menyangkut pemimpin kampung, anak dari seorang RT. Iya Pansip. Nah terus rencana Pansip untuk kelanjutannya ini seperti apa untuk membela saya dan anak saya? Saya punya rencana ya Pak Sata. Saya bakal membawa beberapa warga untuk menemui Pak RT. Kita bakal demo di rumah dia. Termasuk Pak Sata harus juga ikut. Pak Sata juga kan sebagai orang tua dari Dina. Kalau itu sih
saya pasti ikut Pak RT, Pak Bansip, untuk demo Pak RT. Ini demi untuk menegakkan hukum di wilayah kita yang selama ini terinjak-injak sama tingkah laku si Rizky. Sebenarnya juga saya diperintahkan Pak RT itu ya, buat mantau si Rizky keseharian dia. Tapi kan saya juga selaku aparat kampung ya, nggak harus dong saya ngejagain dia setiap waktu. Ada tanggung jawab saya yang harus saya penuhi di kampung ini, Pak Sata. Mengayomi dan melindungi masyarakat saya. Itu kewajiban saya, Pak Sata. Bukan cuma memantau anaknya petinggi. Saya nggak mau yang kayak gitu, Pak Sata. Iya Pak Sip. Memang sebelum kejadian ini putri saya sempat bercerita bahwa anak saya Dina ini sempat berbincang-bincang mata dengan si Rizky. Ini juga menurut cerita anak saya. Jadi dalam perbincangan empat mata ini Dina bercerita bahwa si Rizky ini menyukai anak saya. Tapi anak saya menolak secara halus. Adapun maksud penolakan putri saya ini biar si Rizky ini bisa introspeksi diri, bagaimana dia bisa memperbaiki cara hidupnya, cara dia bermasyarakat di lingkungan. Nah, rupanya dengan penolakan putri saya ini mungkin ada kata-kata yang tidak mengenakan atau menyakiti perasaan Rizky. Jadi Rizky berpikiran yang enggak baik, yang akhirnya dia berniat melakukan hal terkutuk ini, Bansip. Ini bukan suatu perkara yang ringan ya, Pak Sata. Kalau dijerat hukum itu mungkin tindakan yang udah nggak dimasuk akal lah untuk hukumannya. Pokoknya saya kepengen nih si Rizky ini harus diadili seadil-adilnya dengan perbuatannya dia kepada anaknya Pak Sata. Kalau itu saya setuju banget Pak Hansip. Jangan sampai ada korban berikutnya di lingkungan kita. Cukup dan hanya sekali saja terjadi di lingkungan ini. Dan anak saya ini sebagai contoh, sebagai bukti bahwa salahnya pergaulan anak muda. Ini akibat dari pergaulan bebas. Udah Pak Sata. Oh iya Pak Sata, ngomong-ngomong nih, saya mau lanjut patroli lagi nih. Oh ya Pak Hansip. Ini kan sudah menjadi tugas saya di kampung ini. Oh ya. Ya Pak Sata ya, saya Ya. pamit ya. Pak Hansip, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Sama-sama. atas saran dan bantuannya. Mari Pak Sata. Mari Pak Hansip. Alhamdulillah pagi ini cerah. Udah bangun Neng? Emang udah hilang rasa sakitnya? Alhamdulillah ya Pak, warga tetangga di sini udah baik sama kita, udah mau bantu kita. Dia sakit hati banget sama masalah ini Pak. Memang warga sini semuanya baik-baik, sama Dina, sama bapak juga. Tapi
itu juga kan ada awal mulanya. Bila mana kita menanamkan kebaikan, insya Allah orang juga akan membalasnya dengan secara baik. Memang berat untuk mengungkapkan semua kebenaran, tapi apalah gunanya banyak orang kalau memang tidak berani untuk mengatakan yang benar. Tapi alhamdulillahnya ada satu orang yang berani mengungkapkan kebenaran ini, sehingga masalah yang Dina rasa semua telah terobati, walaupun tidak menyeluruh. Dina cuma pengen hidup tenang, Pak. Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Dina pasti bisa bangkit. Dina pasti akan kembali seperti sedia kala lagi. Yang penting ini semua menjadi pembelajaran atau membagi kenangan ini kepada masyarakat sekitar sini, biar tidak terulang lagi untuk Dina kedua dan ketiganya. Cukup Dina bapak saja yang mengalami hal ini ya. Ya udah, berhubung udah selawatan di masjid, bapak mau ke masjid dulu. Dina masuk, istirahat lagi. Ya Allah, untung si Dina mampu menerima kenyataan ini ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, hamba dikaruniai putri cantik, rajin. Dina, Iya, Pak. duduk neng sini bentar. Dina kan tahu, Dina kan anak semata yang Bapak. Iya, Pak. Bapak merasa bangga punya anak seperti Dina, rajin, cantik, ibadahnya nggak pernah telat. Bapak punya pesan buat Dina. Dina kan udah dewasa. Bapak pesan Dina tuh harus bisa pilih temen. Iya. Harus pandai bergaul. Pandai bergaul dalam arti kata bergaullah yang positif. Ya, boleh berteman dengan siapa aja. Yang penting kalau emang temen ngajak kebaikan, ikutin. Iya, Pak. Tapi seumpamanya temen ngajak yang enggak, Bapak pesan hindarin itu semua demi kebaikan Dina. Iya, Pak. Nah, dan satu lagi yang penting, kita kan di sini bersosialisasi sama tetangga. Bila ada tetangga yang membutuhkan bantuan Dina, bantu kalau memang itu Dina mampu. Ya. Iya. Ya karena Dina di sini kan tahu sendiri, Dina ditinggal ibu. Ini waktu Dina masih usia 1 tahun, ya kan? Jadi Iya, Dina nih belum pernah lihat cantiknya muka ibu, ya kan? Tapi gampang. Kalau memang Dina mau ngeliat cantiknya ibu,
bila Dina bercermin, itu muka Dina sama ibu itu nggak jauh beda, Neng. Itu. Makanya setiap Bapak melihat Dina, Bapak teringat ibu. Makanya sampai sekarang Bapak nggak kepikiran, Bapak nggak ada hasrat untuk menduakan ibu, Neng. Iya, Itu. Karena Bapak saking sayangnya sama Dina, cintanya sama ibu. Itu yang membuat hati Bapak ini teguh untuk berpegang. Cukup 1 kali menikah dalam seumur hidup Bapak. Nah, Bapak juga berpesan, kalau seumpamanya Dina ada niatan untuk berumah tangga, Bapak berpesan hati-hati untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Ya, karena Dina ini kan calon ibu, jadi harus mempunyai prinsip. Tidak boleh terbawa dengan arus pergaulan zaman sekarang. Oh iya, Din. Nanti siang Bapak kan sama Pak RT mau berencana untuk kerja bakti di kantor kelurahan. Ya mungkin Bapak pulangnya agak siang. iya, Ya kalau bisa, pasti bisa sih emang. Dina tuh beres-beres rumah, kerjain dah apa yang menjadi pekerjaan Dina sehari-hari. iya Pak. Ya kalau bisa sih nanti pas begitu Bapak pulang udah ada makanan buat ganjil perut. Iya Pak. Bisa kan nyiapin ya? Iya, Nah iya, orang udah gede masa kagak bisa masak. Kan Bapak tiap hari ngajarin Dina begini cara masak nasi, begini cara menyayur, begini cara masak ikan. Kan udah Bapak ajarin semua kan. iya Pak. Nah itu kan di kulkas tuh masih ada tuh yang boleh Dina belanja kemarin. Itu kalau misalnya kelamaan di kulkas itu kan nggak enak. Alangkah lebih baiknya Dina masak semua, Dina matengin semua. Nah ini kan kita banyak tetangga, ya Dina bagilah tetangga yang terdekat aja. Iya Pak. Ya walaupun nggak banyak, yang penting hati kita ikhlas. Ya udah Bapak masuk dulu ya, Bapak mau Iya, Pak. salin. Nanti agak siangan Bapak mau ke rumah RT, langsung mau ke kantor kelurahan ya. Iya Pak, ya.